berbagi, dalam artian saya pengen berbagi tips apa sih yang saya lakukan. Jadi saya yakin yang hadir di pagi hari ini tidak semuanya dari istilahnya background-nya dokter atau tidak semuanya mengerti tentang beauty. Setuju ya? Nah, apa yang sebaiknya kita miliki? Yang pertama adalah mindset, ya kan? Nah, mindset di sini yang perlu kita miliki adalah kita di sini bukan sebagai sekedar seller saja, tapi kita giving solution. Jadi kita memberi solusi untuk masalah-masalah kulit orang-orang di sekitar kita yang ingin kita bantu. Oke, nah di luar sana coba deh, banyak nggak mungkin yang punya Instagram, punya Facebook, atau yang nonton YouTube, banyak nggak kayak seperti beauty vlogger ya. Jadi mereka nggak ada basic di kecantikan. Mereka based on pakai aja produknya dan mereka berani untuk mereview seperti itu. Nah, jadi mereka tuh bukan praktisi di bidang beauty, kemudian tapi mereka berani speak up tentang beauty, tentang anti-aging. Apa sih? Karena mereka itu hanya based on pengalaman seperti itu. Nah, makanya di sini buat teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini, kalian pasti udah pakai kan produk Nuskin, bener ya? Jadi mulai dari banyak sekali produk Nuskin, mulai dari gadgetnya, mulai dari suplemennya, mulai dari body care, skincare, semuanya pakai. Nah, makanya di sini tuh gampang banget untuk kita bisa istilahnya ngeracunin ya, tapi influence people, tapi influence-nya yang positif. Jadi di sini tuh gampang banget, kita tinggal pakai produknya dan kita sharing. Jadi mindset-nya harus benar dulu, bukan dengan fokus jualan-jualan dan jualan gitu. Karena ini kita ngomongnya bisnis manusia ya, jadi kita pendekatan. Bener banget ya Mbak Silvi, pakai dan cinta banget sama produknya. Saya juga cinta banget sama produk Nuskin. Nah, kita bisa review produk-produknya. Dan bersyukurnya lagi, kita di sini tuh dipertemukan dengan gadget-gadget yang nggak perlu waktu berbulan-bulan untuk kita bisa review. Banyak nggak yang beauty vlogger tuh kayak aku pengen kenalin nih satu produk ini, misal serum gitu ya. Nanti aku review ya 1 bulan lagi gimana hasilnya setelah aku menggunakan rutin gitu. Dan di sini Nuskin kita cuma hitungan menit loh. Dahsyat banget kan, bener banget gadgetnya dahsyat. Makanya tergantung kita menilainya gadget kita ini ya udah biasa-biasa aja atau dahsyat dan bisa kita pakai untuk sharing ke lebih banyak orang. Oke? Jadi apalagi galvanik itu cuma 5 menit, Lumispa cuma 2 menit, kemudian Boost ya ampun 2 menit. Siapa yang happy banget dengan Boost? Pasti saya yakin 2 hari ini antusias banget ya dengan Boost ya. Jadi kita tuh tinggal review aja produknya, kita gunakan dengan benar, dengan rajin dan rutin, dan jangan lupa di-sharingkan. Boleh nggak di sini berbagi apa sih? Berbagi ya di kolom komen apa sih yang dirasakan, pengalaman apa yang dirasakan dengan penggunaan bus. Boleh nggak di-sharingkan? Saya pengen tahu seantusias apa teman-teman menggunakan bus. Karena ini penting banget ya. Kalau misal teman-teman nggak antusias, teman-teman cuma ya udah pokoknya waktunya jualan bus, bus launching, nggak ada antusiasnya, just lewat aja, hanya ikut-ikutan aja. Itu akan beda. Energi untuk kita bisa closing itu akan beda gitu. Ayo, kok ketik please ketik di kolom komen karena ini akan benar-benar jadi materi kita yang bisa membawa kita punya cerita-cerita tentang bus baik dalam diri, mungkin kalau dalam diri kita hanya merasakan, kalau nggak dikeluarkan, kalau kita nggak bercerita ke orang, ya udah itu akan lewat aja gitu. Tapi kalau kita timbulkan antusiasnya, kita mau cerita, ini loh, ini yang aku rasakan gitu. Nah itu akan berbeda. Orang yang ngedengerin itu juga akan lebih semangat dan lebih tertarik gitu. Oke, saya pengen baca satu-satu ya. Happy banget sama Bus. Bekas jerawat banyak berkurang. Wow, Mbak Indri keren banget ya. Kemudian Bu Lydia, wajah kencang dan cerah. Mbak Silvi, kulit lebih kenyal banget dan lebih cerah. Bu Naning, lebih kenyal, cerah, glowing. Kemudian Bu Lydia nggak pede kalau tanpa Bus. Bu Mila, kulit wajah terlihat cerah, lembut, lebih halus. Kemudian ada Eno, flek samar banget. Bu Marlina lebih glowing, pakai make up lebih awet. Kemudian ada Bu Eno juga lebih kencang dan kenyal. Mbak Yunita cerah banget, flek berkurang dan kulit lebih kencang. Wow, jadi banyak banget ya testimoninya. Saya tanya sekilas aja udah sharingnya banget gitu ya. Banyak banget. Nah, kira-kira kalau orang yang belum kenal Nuskin, terus kita ceritain pengalaman kita seperti ini, mereka kepo nggak? Mereka kepengen tahu nggak? Gitu, pengen tahu lebih lanjut, ini apa sih, gadget apa sih? Apalagi baru launching gitu, belum banyak yang tahu kayak gitu. Nah, itu
jadi kita tuh bisa sharing based on pengalaman aja. Kita tuh bisa influence people gitu loh. Jadi yang pasti kita influence sesuatu yang positif. Kita tahu kan produk kita bagus, kita tahu kan teknologi kita canggih, dan kita tahu juga teknologi ini satu-satunya di dunia. Intinya pelajari aja tentang produknya, dengerin trainingnya, kemudian ada banyak ya tren-tren atau slide-slide flyer-flyer yang bisa kita pelajari, atau PIP-nya Nuskin kita bisa pelajari produk apapun itu ya. Sehingga kira-kira teman-teman yang tadi share itu lebih pede nggak sih dengan mau menceritakan ke lebih banyak orang? Lebih pede nggak untuk cerita dan malah kayak kepengen banget cerita ke lebih banyak orang lagi. Jadi sebenarnya kepedean itu akan membuang keraguan kita. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita ragu untuk berbagi produk baik seperti ini gitu. Nah, jadi cara memulai sharingnya gimana? Kita sharing aja, memulai sharing dengan PD, kemudian benar nggak usah direm ya, pokoknya langsung babat habis gitu, sharing aja apa yang menjadi pengalaman kita. Mulai dengan PD sharingnya, dan baru kita memulai dengan konsultasi. Nah, seni konsultasi yang ingin saya sampaikan, ya kita nggak cuma sekedar jualan, ini loh ada booth dan sebagainya, enggak, tapi lebih ke ini terutama untuk orang-orang baru ya, kalau kita nggak punya ini apa namanya, nggak punya tentang datanya ya, kita data terlebih dahulu. Mungkin ini pernah saya sampaikan, tapi saya refresh lagi ya supaya teman-teman lebih jago untuk memberikan seni konsultasi lebih baik lagi. Oke, jadi yang pasti kita harus tahu identitasnya dulu ya. Jadi identitas mulai dari nama, umur, jenis kelamin. Nah, penting nih jenis kelamin laki perempuan, kemudian usia itu juga penting terhadap kondisi kulit ya. Kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan ini kalau kita di ilmunya di OTG ada salah satunya adalah forming ya. Jadi kita bisa curi-curi nih tentang occupation-nya dia apa sambil kita menilai bagaimana dia bekerjanya di indoor kah, outdoor kah gitu. Terus kemudian status pernikahan, dia nikah atau tidak, menggunakan KB atau tidak, ini berpengaruh nanti ke arah hormonal. Kemudian setelah kita dapat datanya, baru kita tanya nih keluhannya apa. Nah, setelah kita tahu keluhannya, biarkan dia bercerita terlebih dahulu ya. Jadi bukan dengan bertanya pertanyaan-pertanyaan tertutup, ada jerawat nggak? Kemudian ada masalah flek nggak gitu. Akhirnya kita nggak bisa nge-blow up apa sih yang sebenarnya menjadi masalah dia gitu. Nah, terus kita tetap tanya riwayat produk yang pernah kita gunakan. Kemudian bagaimana tingkat kepuasannya, apakah dia happy atau ada masalah-masalah jerawat atau mungkin bekas-bekas jerawat atau flek atau apapun yang mungkin belum terselesaikan dengan penggunaan produk yang lama. Kemudian minta foto, izin minta foto gitu ya. Minta fotonya gimana ya caranya supaya fotonya tuh kita nggak kena bohong gitu. Jadi jangan pakai filter, kemudian pakai kamera di tempat yang terang gitu. Jadi jangan di tempat yang gelap sehingga kita meskipun jarak jauh kita tetap bisa mereview. Oke. Nah, mereview dan beri masukan, bukan dengan mukamu kok ini ya jerawatnya banyak ya. Terus itu kok banyak nananya. Kemudian kok mukamu tembem gitu. Waduh, bisa-bisa kita di blacklist dari kontaknya. Jadi lebih ke memberi masukan ya. Oke, dari hasil penilaian saya, berdasarkan foto yang kamu kirim, boleh ya saya kasih masukan tentang kondisi kulitnya gitu. Misal dia oke, dia terbuka, apa yang harus kita nilai? Jadi yang harus kita nilai itu mulai dari jenis kulitnya. Udah bisa ya, kemarin yang udah ikut pelatihan home spa, saya yakin udah bisa banget untuk menilai jenis kulit. Jadi mulai dari kulit yang kering, kemudian kulit yang berminyak, kemudian jerawatan. Oke, nah jadi jenis kulitnya terlebih dahulu, kemudian kita ya form konsultasi Bu Ayan, jadi harus wajib punya ya form konsultasi. Ini sangat-sangat mempermudah kita untuk kita bisa menilai kondisi kulit seseorang. Terus warna bisa dari bekas jerawat, bisa dari bukan bekas, lebih ke arah flek gitu. Fleknya pun juga jenisnya apa, dia yang seperti pulau-pulau atau yang bintik-bintik aja. Kemudian apakah ada masalah komedo, mulai dari komedo yang putih, hitam, jadi komedo terbuka, tertutup, jerawatnya ada bernanah atau tidak gitu. Atau ada masalah aging, mulai dari kerutan dalam, halus, kemudian double chin, kemudian atau kulit yang saggy atau melorot gitu. Terus kemudian area khusus, mata dan leher gitu. Ini saya review aja ya, karena kita lebih ke arah Q&A. Saya review aja. Nah, setelah kita mendapatkan setelah kita menyampaikan apa yang menjadi penilaian objektif kita, barulah kita tanya ke klien,
mana yang paling mengganggu. Keluhan apa sih yang mau diatasi terlebih dahulu. Nah, jadi dari situ kita gali apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Setelah tahu, baru kita tawarkan solusi. Kalau ada caranya, saya bisa membantu memberikan solusi untuk masalah-masalah kulitmu. Boleh nggak saya sharing gitu? Kalau dia oke, terbuka, nah yang ingin saya sampaikan adalah kita harus memberikan solusi yang lengkap dulu. Jadi jangan, aduh kayaknya orang ini nggak punya uang, tak tawarin yang murah-murah aja. Jangan. Tapi kita berikan solusi terbaik dulu yang kita tahu sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Oke, jadi kita bagi dua, kebutuhan harian dan mingguan. Nah, harian seperti apa? Mulai dari sabun, toner, krim pagi, krim malam, serum, seperti itu ya. Kemudian atau ada perawatan khusus seperti krim mata, krim leher, itu yang untuk harian. Nah, untuk mingguan gampang banget. Mingguan itu bisa mulai dari eksfoliasi, kita bisa mulai dengan eksfoliasi, kemudian masker, dan juga gadget facial seperti itu. Dan jelaskan fungsinya secara detail. Fungsinya ini untuk apa? Untuk kulit saya misalnya jerawat. Ya udah pakai clear action, kemudian pakai galvanik sama masker playback gitu. Ini ya yang bagus buat kamu. Lah, orangnya pasti bingung, apa benefitnya kalau aku beli produk-produk ini? Nah, kita sertakan fungsinya secara detail. Ini loh, untuk jerawat, misal clear action gitu, fungsinya apa aja sih? Dia bisa untuk jerawat yang masa lalu, dari bekas-bekasnya, kemudian jerawat yang sedang meradang, kemudian jerawat yang akan timbul. Jadi dia akan mencegah terjadinya komedo, sehingga jerawatmu itu yang muncul yang baru itu akan berkurang seperti itu. Jadi jelaskan fungsinya secara detail sampai dia paham, oke, memang sesuai dengan kebutuhan kulit aku, seperti itu. Kemudian sertakan foto testimoni dari kalau bukan misalnya kita kondisinya masalahnya jerawat, ya kalau klien kita ada masalah jerawat, ya udah kita tinggal sharingkan foto testimoni kita. Tapi kalau kita nggak jerawatan, nggak usah bingung gitu. Tinggal kita pinjam testimoni dari leader-leader lain, banyak banget yang ada ya. Nah, atau pinjam testimoni dari klien-klien kita. Nah, kalau kita di The Beauty sudah kita siapkan testimoni-testimoni, jadi teman-teman tinggal join aja di Facebook ya. Jadi join di Facebook dan pastikan mendownload ya testimoni-testimoni yang udah kita buat itu untuk mensupport teman-teman sehingga teman-teman tuh bisa lebih pede untuk menceritakan ini loh aku punya solusi dan sudah terbukti seperti itu. Nah, tapi tetap yang namanya hasil disesuaikan, apalagi ingat ada riwayat penggunaan produk nggak sebelumnya, itu sangat-sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian kalau sudah kita jelaskan, barulah kita tanya gitu. Dari yang saya sampaikan, kira-kira yang menarik yang mana? Tetap ya standar ya pertanyaannya. Jadi kita pengen tahu nih mana yang menarik gitu. Misal dia oke, tertarik semuanya gitu. Oke, kalau oke kita bantu untuk memberikan harganya gitu. Kita bantu totalkan harganya totalnya segini. Kalau misal dia merasa loh kok mahal gitu. Kembali masuk ke handling objection ya, udah jago semua, saya nggak akan bahas detail, tapi yang perlu ditanyakan adalah tanyakan budget ya. Jadi kita jangan malu-malu untuk tanya budget. Bahkan kalau boleh tahu, perawatan yang dulu, ini clue ya, perawatan yang dulu-dulu, kira-kira sebulan itu biayanya berapa sih kalau saya boleh tahu gitu. Dia akan bercerita gitu. Saya sebulan habis misal 1 juta atau 500.000 tiap bulan harus beli krim gitu. Nah, kita bisa kalkulasi. Berarti dia afford kemampuannya berarti senilai krim yang selama ini dia bisa beli atau perawatan yang bisa dia gunakan. Ya udah kok dia bisa biasanya laser jutaan gitu, ya udah hajar aja home spa ya kan. Home spa ditambah bus, wah kinclong banget, ditambah transformation kayak gitu misal ya. Jadi tanyakan budget, nggak usah ragu-ragu karena di sini kita juga ingin bertanya dan memberikan solusi. Nah, kalau misal dianya budgetnya cuma di bawah 500 tapi kita memaksa untuk galvanik itu loh bagus ya. Iya, dia tahu kalau galvanik itu bagus, tapi kalau dia nggak ada kemampuannya ya mau dipaksa gimana pun nggak akan closing gitu. Oke lah, kita buat dia jatuh cinta dengan produk-produk yang kecil dulu gitu. Sesuaikan dengan budgetnya. Jadi nggak maksa, oke? Jadi berani tanya budget dan tidak maksa. Karena kita sifatnya bukan jualan, tapi giving solution, memberi solusi. Oke? Nah, itu tips dari saya untuk bisa mengajak teman-teman untuk lebih luas lagi untuk melakukan konsultasi dan melakukan penjualan. Nah,
saya sekarang buka sesi Q&A. Mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami, saya bingung nih dok, untuk bisa memberikan solusi untuk klien saya. Ada masalah seperti ini, atau bahkan untuk diri sendiri. Saya open Q&A, oke, sekitar 10 menitan. Gimana? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Langsung aja ketik di kolom chat, saya akan bantu untuk memberikan gimana sih kalau menghadapi hal tersebut. Boleh apapun, anything, jadi mau masalah jerawat, flek, kerutan, mau tanya tips-tips gimana cara closing, kemudian tips untuk pendekatan dan sebagainya. Ini kalau nggak ada yang tanya berarti udah jago semua ini. Happy banget deh kalau udah jago semua, jadi tugas saya selesai ya. Oke, pengen bahas apa nih? Serius ini, udah jago semua. Dari 186 orang yang hadir. Luar biasa ya. Ini jagonya karena semuanya udah jatuh cinta sama produk Nuskin, udah happy dengan produknya, jadi just sharing apa yang dirasakan, antusias semuanya dengan produk Nuskin, sehingga kayak ya udah ngalir gitu aja untuk sharing ke teman-temannya dan mengajak untuk bisa hidup lebih cantik yang pasti. Oke, ini ada pertanyaan nih. Teman saya pakai Kiehl's dari bureau saya, lalu home spa malah jerawatan. Gimana bantunya ya dok Alona? Oke, nah jadi di sini untuk penggunaan Kiehl's kemudian dikombinasi dengan Kiehl's-nya, kalau boleh tahu Kiehl's yang untuk jenis kulit apa. Jadi jerawatannya juga jerawatan yang besar-besar atau yang kecil-kecil. Kalau misal kondisi kulitnya memang basicnya kalau saya sih biasanya gini, kita lihat dulu jenis kulitnya apa dulu. Apakah memang cocok menggunakan produk sebelumnya gitu. Nah, kalau misal tidak pas, ya kita beritahu bahwa sebenarnya kondisi kulitnya itu membutuhkan nutrisi yang lebih lagi. Jadi misal nih kondisi kulitnya dulunya berbakat untuk komedo atau berjerawat, tapi pakai sebuah produk yang tidak mengatasi jerawat, lalu pakai home spa malah jerawatan gitu. Tetap sih kita lakukan pengenalan dan penjelasan tentang home spa itu sebenarnya dia lebih ke arah facial, kemudian pembersihan lebih mendalam, adanya lumispa, kemudian exfoliating. Mungkin sebelumnya juga nggak pernah facial, itu juga pengaruh gitu. Jadi kita pakai produk, tapi nggak pernah dilakukan pembersihan dengan benar. Jadi tahapan dari facial dari tahapan dari perawatan yang terbaik adalah pembersihan yang tepat gitu. Nah, kemudian kalau misal sudah dengan melakukan pembersihan masih jerawatan, mungkin bisa kita tambahkan perawatan mingguan yang bisa untuk atasi jerawat. Contohnya bisa tambahkan dengan clay pack gitu. Untuk hariannya bisa kita tambahkan yang ringan-ringan dulu aja, nggak mengganti Kiehl's-nya, tapi kita tambahkan misal blemish total seperti itu. Jadi buat tambahan yang simpel tapi membantu seperti itu. Oke, Bu Rosa, semoga membantu ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Bu Anggun. Dok, kalau masih ada sisa flek, baiknya transforming night atau night cream TPW. Kembali lagi tergantung nih, kalau ada sisa flek dan dia pengen fokusnya ke flek aja. Misal nih, akan berbeda orang yang muncul flek di usia 30 sama 50 tahun gitu. Tapi kalau misal dia memang mau sekaligus ada anti-aging-nya, kita sarankan transforming night. Kembali lagi ke tadi di konsultasinya, dia kepengen apa dulu nih. Kalau dia fokusnya pengen flek aja, ya kita arahkan ke TPW dulu. Tapi kalau dia ada masalah penuaan, bisa langsung kita kombinasi dengan yang namanya transforming night. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Lili. Bekas luka lama apa solusinya? Mungkin boleh di clear out ya. Jadi bisa diperjelas luka lama apa nih? Luka lama di kulit atau di hati? Enggak bercanda. Jadi luka lama ini bekas hitam atau meninggi atau di kulit atau di wajah gitu. Oke, mungkin bisa diperjelas dulu baru saya bisa menjawab ya. Oke, pertanyaan Instablank udah dijawab. Oke, dari Bu Lydia, bagaimana menjelaskan jika setelah menggunakan produk Nuskin malah terjadi breakout? Sebenarnya lebih tanya riwayatnya dulu ya.
Jadi riwayatnya dulu itu penggunaannya seperti apa gitu. Kalau saya sih biasanya menjelaskan adalah tergantung nih dia pakai produk skinnya apa. Kalau misal seperti galvanik ya, galvanik itu kan dia melakukan pembersihan seperti ada proses detoxnya. Jadi dia melakukan pembersihan dari dalam gitu. Terus kemudian juga dari ini dari kayak TPW ya, TPW itu kan juga dia pembersihannya sampai ke bibit-bibit flek gitu. Jadi sebenarnya ini membersihkan dari dalam. Kamu memilih yang mana? Kamu mau sehat luarnya aja atau mau dibantu dengan produk-produk skin yang sehatnya luar dalam. Jadi sampai ke dalam. Jadi kita balik lagi ke fungsi dari setiap produk. Itu yang biasanya saya lakukan. Jadi fungsi dari setiap produk, misal kalau galvanik itu kamu membersihkan dulu. Jadi dari dalamnya dibersihkan dulu dengan detox, dengan gel yang nomor 1, nah dia akan membersihkan. Kemudian dinutrisi lah gitu. Nah mungkin dalam kulitmu karena penggunaan krim-krim yang lama sehingga kondisi kulitnya luarnya bersih tapi dalamnya itu nggak bersih. Jadi perlu kita bersihkan terlebih dahulu dengan gadget-gadget ini. Atau misal contoh dengan Trifasic White. Trifasic White kan kerjanya dia sampai ke bibit flek juga ya. Jadi kalau misal kita jelaskan bahwa dia bekerjanya dari dalam keluar, bukan dari luar ditekan ke dalam. Itu yang paling simpel, bahasa paling simpel yang selama ini saya jelaskan itu banyak diterima oleh orang-orang. Gitu. Oke, kemudian solusi dari Bu Chandra, solusi teman saya yang usia 57 tahun kering flek. Kalau ini yang pasti dari sabun, kalau sabun bisa pakai Lumispa Dry karena kering ya, atau pakai Trifasic. Kemudian usianya karena usia 57 dia fokusnya ke flek atau ke sekaligus anti aging. Sama seperti tadi, kalau fokusnya hanya ke fleknya saja kita bisa sarankan Trifasic. Anti agingnya bisa dengan transformation gitu. Kemudian kalau mau lebih canggih lagi mungkin sabunnya bisa di switch ke arah Lumispa yang untuk dry. Itu untuk hariannya ya. Untuk mingguan yang pasti absolutely adalah menggunakan galvanik. Dan harian kita ketemu lagi ada Edgelock Boost yang booming banget, bagus untuk flek. Itu udah banyak banget testimoninya ya. Oke, kemudian dari Bu Yuliana ada yang bertanya untuk masalah jerawat batu, kalau pakai galva nggak bisa keluar, apa yang harus dilakukan? Kayak mantan jerawat batunya tuh beruntusan kecil-kecil atau meradang gitu. Jadi istilah jerawat batu itu mesti clear dulu ya. Besar-besar atau besar-besar itu meradang kayak biji jagung itu loh, merah-merah, atau yang beruntusan kecil-kecil yang isinya komedo putih-putih. Nah, berdasarkan pengalaman, kalau misal yang putih-putih, kecil-kecil, beruntusan, itu rajinin aja eksfoliasi dan Lumispa. Itu akan membantu, rajinin aja setiap hari, rutin, nanti lama-lama dia bisa keluar kok. Tergantung juga nggak bisa keluarnya berapa lama, dia udah serajin apa. Jadi kembali lagi, kalau dia ada masalah, kita klarifikasi ya, masalahnya udah berapa lama, kemudian masalahnya produk apa aja yang udah kamu lakukan dan hasilnya bagaimana gitu. Nah, kalau misal jerawatnya dia yang meradang gede-gede bisa dengan galvanik, jadi bantatnya kayak biji jagung itu tadi merah, itu tinggal kita total bisa dengan pada saat galvanikan agak ditempel agak lama di daerah jerawat meradangnya atau jerawat batunya itu, atau bisa kita total blemish mingguannya bisa kita tambahkan clay pack gitu. Oke, Bu Rosa, mungkin kalau misal agak oily, oke, jadi kalau agak oily bisa tambahkan ini masker Epimarin Matte ya, jadi untuk kontrol oily-nya. Terus dari produk-produk yang digunakan, apakah juga sudah oil control gitu? Karena kalau misal masih resiko berminyak, itu yang bisa juga menyebabkan timbulnya jerawat. Oke, berikutnya dari Farisa. Kalau saya keluhan utama jerawat sudah pakai Clear Action dan pakai Lumispa tapi masih jerawatan. Nah, kalau misal dia mengeluh seperti ini, kita tanya dulu. Lebih ke arah goal ya dari awal. Oh ya, tadi lupa saya sampaikan kalau dari segi konsultasi kita pasti tanya goal apa sih, kondisi kulit apa yang diinginkan seperti itu. Nah, makanya pentingnya kita punya foto before after adalah pada saat orang tersebut atau klien kita sudah menggunakan produk dengan rutin, kemudian dia merasa kok nggak ada perubahan. Nah, kita nggak bisa percaya gitu aja.
minta tolong difotokan gitu. Saya yakin kok selama kita rutin menggunakan produk dan menggunakannya dengan benar, maka akan ada hasil yang diberikan oleh produk-produk Nu Skin. Nah, dari sini seperti pertanyaan Farisa ini kita tanya dulu bagaimana kondisi yang sekarang. Apa yang dimaksud dengan masih jerawatan gitu. Karena kita bisa compare kan dengan foto before, kita bisa jelaskan ini loh kalau saya lihat kalau berdasarkan penilaian saya ya, kalau saya lihat ini ada perbaikan. Jadi yang kemarin jerawatmu tuh jauh lebih besar, sekarang tuh jauh berkurang. Memang masih ada jerawatnya karena butuh proses gitu. Dan kita lihat juga apa faktor resiko lainnya gitu. Oke, semoga membantu ya jawabannya. Kemudian dari Bu Eva, kalau nggak pernah pakai produk khusus skincare, terus mau mulai merawat dengan Nu Skin, diarahkan pakai apa ya, masalah kusam. Kalau nggak pernah pakai produk, kembali lagi ke basicnya, yang pasti mulai dari skincare harian, sabun, krim pagi, krim malam, serum, toner. Kemudian untuk mingguan kita tanyakan, mau nggak pakai perawatan mingguan? Mulai yang simpel aja dengan eksfoliasi menggunakan scrub dan juga masker sesuai dengan jenis kulitnya. Kalau misal dia pengen lebih kompleks lagi, baru kita masukkan gadgetnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, dok kemarin ada customer treatment saya, dia memakan 180, tapi habis di facial dapat 2 hari cuping hidung tipis temperi. Oke, solusinya gampang banget sih kalau berbagai macam iritasi biasanya one for all ya. Jadi pakai enhancer itu kayak wajib punya ya. Jadi buat klien-klien kalian yang udah rutin pakai produk Nu Skin apapun itu, edifikasi aja bahwa harus punya yang edifikasi aja tentang enhancer dan wajib punya gitu, karena dia bisa untuk berbagai macam iritasi, bahkan untuk wajah, kulit dan kulit badan ya maksud saya. Jadi semuanya bisa dilakukan, pemberiannya juga gampang, tinggal pagi dan malam dioles rata, kemudian di daerah yang agak tipis atau perih itu agak ditebelin gitu. Kemudian dari Bu Yanti, suami saya ada kayak komedo hitam di bawah mata kecil-kecil, kalau dipencet pasti pedih. Komedo hitam atau komedo ya, jadi kayak yang komedo terbuka ya. Kalau dipencet pasti pedih. Nah, kalau komedo terutama yang hitam itu nggak bisa langsung dipencet. Kalau di klinik aja mesti ada proses, kita kayak seperti membantu membuka pori-pori ya. Nah, kalau langsung dipencet pun tidak disarankan. Sebaiknya rutin aja melakukan eksfoliasi plus rutin penggunaan Lumispa gitu. Jadi sama-sama membantu, karena saya punya klien juga nggak pernah perawatan, cowok juga. Kemudian rutin menggunakan Lumispa saja, komedo hitam-hitamnya itu akan jauh lebih gampang dibersihkan. Jadi jangan langsung dipaksa pencet ya, karena misalnya mungkin di komedonya itu udah lama ada di dalam kulit dan nggak secepat itu juga bisa kita bersihkan. Jadi butuh misalnya dengan Lumispa itu kayak digemburkan gitu loh. Jadi kayak dibuat empuk sehingga komedo tersebut bisa keluar. Oke, kemudian kalau dari proses baru dari Diva ya. Jadi kalau dari proses baru inviting orang lalu dia mau tertarik untuk menjual produk, kan harus pakai produknya dulu baru bisa menjual. Itu gimana cara membuat dia mau pakai produknya dulu? Karena kan dengan kemungkinan besar kemungkinan besar mahal produknya. Sebenarnya sih klarifikasi gitu. Kamu nggak mau untuk mencoba produknya dengan kamu sambil sharing-sharing, kamu sambil pakai produknya, kamu akan merasakan produknya. Jadi kamu akan lebih pede gitu. Kemudian juga ada perubahan di wajahmu, kamu juga bisa gunakan tuh untuk testimoni. Jadi untuk materi kamu lebih bisa ngeracunin, misalnya ya ngeracunin banyak orang untuk menggunakan produk yang kamu pakai gitu. Nah, otomatis kalau kamu pakai, aku yakin deh lebih banyak orang-orang yang lebih believe dengan apa yang kamu sharingkan gitu. Nah, kembali lagi kalau dia merasa mahal ya kita balik lagi budgetmu berapa gitu. Kita kembali lagi, kamu kira-kira kalau untuk skincare mau budget berapa gitu. Ya balik lagi supaya dia nggak merasa mahal. Kalau kamu pakai produknya dengan rutin, dengan benar, kamu juga bisa balik modal atau bahkan kamu bisa mendapatkannya dengan gratis. Gitu ya caranya. Kemudian untuk nama lain produk Instablong di list produk nggak ada. Jadi untuk Instablong itu khusus kebetulan untuk program Enjoy ya di bulan ini. Jadi udah
udah nggak dijual reguler gitu. Jadi kalau di price list nggak ada, harganya 170.000. Berikutnya, oke, ini masih banyak ya. Mungkin bisa di stop dulu ya, karena ini takutnya overtime. Udah overtime sih, nggak apa-apa ya. Lanjut dikit. Nah, jadi gini dok, saya habis mengalami jerawat yang sangat parah meradang. Sekarang udah membaik dan tinggal bekas. Nah, kasih solusi dong. Gimana caranya supaya flek? Oke, berarti lebih ke arah bekas jerawat. Oke, fleknya karena bekas jerawat ya. Oke, galvanik itu udah bagus banget. Warna itu juga udah bagus banget untuk bekas-bekas jerawat. Udah di rutin home spa nggak? Gitu, coba deh rutinin home spa dengan cara yang benar. Seven step-nya itu benar-benar dilakukan 7 hari. Nanti foto before after gitu. Kebanyakan masalah warna kulit itu sangat-sangat terbantu dengan penggunaan 7 step. Karena udah punya galvanik kan ya, udah punya Lumi Spa, tinggal kita lakukan dengan baik lagi gitu. Kalau ada budget lebih, tambah deh yang namanya Esok Boost, mumpung lagi LTO nih. Oke, ya sama-sama Bu Rosa. Kemudian dari Tarni, dok kalau customer maunya pakai yang simple, cuma mau Lumi Spa sama Boost, tetap pakai perawatan dokter. Bisa ya, apa dikiring ke Nuskin? Oke, kalau misal dia mau yang simple Lumi Spa sama Boost, dia udah cocok perawatan dokter gitu. Nah, kita edukasi aja. Kalau misal Lumi Spa kan nggak masalah ya karena sabun. Kalau Boost dia berupa serum. Nah, kembali lagi krim malamnya biasanya kalau dari dokter itu krim malamnya aktifnya tuh di malam hari. Bahan aktifnya tuh di malam hari. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Apakah yakin untuk teknologi Boost itu dikombinasi dengan krim-krim. Biasanya kalau dokter kan racikan ya. Jadi sayang banget sih kalau saya lihat teknologinya udah bagus tapi masih dikombinasi. Mungkin bisa dipertahankan krim paginya aja gitu. Jadi nggak dicampur-campur ya. Kalau malam mungkin bisa digiring ke produk-produk skin yang skincare malam. Jadi bertahap, nggak langsung ganti total, bertahap aja. Paginya pakai krim dokter, paling dari krim dokter dapatnya biasanya kalau pagi itu moisturizer, terus sunblock gitu. Itu is okay, nggak apa-apa. Tapi malamnya kita bisa arahkan pelan-pelan pakai Boost, kemudian dilanjutkan dengan krim malam dari Nuskin. Gitu. Kemudian dari Mukmia, ada customer berflek udah pakai home spa dan TPW, tapi perubahannya dirasa lama. Jadi dia nampak oke, kawannya pakai serum lain sama-sama dulu berflek tapi bagus. Apakah kalau pakai home spa dan paket boleh serum produk paket TPW? Nah, kalau misal paket TPW campur serum yang lain, nah itu juga bingung ya kulitnya. Jadi kasihan kulitnya juga gitu. Karena kalau misal TPW sendiri kan udah ada serumnya. Nah, kita kembalikan lagi. Serum yang dipakai teman-temannya tuh kayak apa sih? Terus dirasa bagusnya gimana? Dirasa bagusnya tuh dia pengen yang kinclong, yang kayak porselen, yang kayak hampir nggak kelihatan warna kulit aslinya, bahkan rona kulitnya nggak ada sampai hampir pucat, atau gimana. Jadi kita perjelas lagi, goalnya dia tuh pengen kulit putih seperti apa, kulit yang bebas flek yang seperti apa. Jadi kalau dia tunjukin temennya terus kemudian ternyata pakai krim pemutih, ya kita edukasi lagi. Yakinkah kak kamu udah pakai home spa loh? Home spa itu benar-benar bagus untuk membantu memasukkan nutrisi yang kamu pakai gitu. Nah tapi kalau nutrisi harian yang kamu pakai itu ternyata, kan kita nggak tahu nih serum lain itu apa ya, ternyata mengandung bahan-bahan yang tidak baik, mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi semakin banyak dong retensi dari produk-produk yang kamu pakai masuk ke dalam kulit gitu. Jadi lebih ke kita perjelas dulu gitu serum apa yang digunakan. Nah kalau saya misal dia mau ganti serum yang lain, saya pastikan serum yang dia gunakan itu aman gitu. Kalau misal dia merasa enggak puas ya dengan Privasic, kita pastikan serum yang dia gunakan itu aman gitu. Sehingga dia pakai home spa, oke ya udah, kalau dia memang, kita nggak bisa maksa juga ya, home spa ya udah home spa, paket hariannya mungkin dari yang lain itu juga pilihan gitu. Yang penting kita udah berusaha untuk edukasi. Kemudian berikutnya, klien pakai polishing bar cocok untuk wajahnya cenderung berminyak dan jerawat. Jadi nggak mau galvanik, tapi masih pakai SK2 namun breakout. Konsul dengan konsultan skin dikombinasikan produk, kesimpulan tidak semua cocok dengan. Oke. Terus yang jadi pertanyaannya, oke, mungkin yang Bu Angelica mungkin boleh diperjelas ya pertanyaannya. Kemudian dari Bu Leni, dari
belum jerawat dan bopeng, sekarang wajah sudah bagus, tidak berjerawat setelah pakai Clear Action. Skincare apa yang Oke, kalau misal dia masih tidak berjerawat ya setelah pakai Clear Action, kalau saya sih prefer ke 180. Selama dia masih apa ya, masih kulitnya nggak kering, kemudian masih cenderung berminyak atau normal kombinasi, masih bisa pakai 180. Itu bagus banget. Saya punya klien itu benar-benar udah total bersih dan dia udah nggak pakai Clear Action sama sekali dan bertahap berpindah ke 180. Kemudian untuk Mbak Lili, bekas gores di wajah warna putih. Kalau hipopigmentasi, kalau di Nu Skin saya belum pernah pengalaman sih. Mungkin teman-teman leader yang lain ada pengalaman ya untuk hipopigmentasi, bagusnya pakai apa dari Nu Skin. Jadi saya belum bisa bantu, nggak apa-apa ya Mbak Lili. Ya berikutnya, untuk kasus flek lebih cocok Transforming Night apa S-Lock Me? Kalau lebih cocoknya kalau ada budget lebih, bukan budget lebih sih, kita edukasi bahwa ini lebih personalized, bisa kita gunakan S-Lock Me, karena kalau S-Lock Me itu kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan flagnya. Jadi flagnya bintik-bintik, terus kemudian apakah seperti pulau, kemudian flagnya juga apakah karena paparan sinar matahari yang berkepanjangan gitu, karena aktivitas, itu semua bisa kita cocokkan dengan kebutuhan kulit. Jadi kalau misal kita edukasi S-Lock Me dan ACC, kalau saya sarankan sih lebih bagus S-Lock Me gitu. Kemudian oke, dok, teman saya umur 32 tahun ada flek dan baru berhenti dari obat dokter. Saya tawarin paket basic, creamy cleansing, napcha, dan sunscreen. Nggak ada stok. Oke, kalau nggak ada stok, karena dia sifatnya pembersihan, coba di-upgrade ke Lumispa. Kemudian, oke, kalau Bu Yuliana jerawat gede, gampang banget sih pakai galvanik aja, agak ditempel-tempel, agak didiemin, tempel agak lama di daerah yang berjerawat. Memang rasanya kayak agak nyut-nyutan, nggak apa-apa. Kemudian tiap harinya ditotoli blemish. Kalau setelah galvanik, jangan lupa pakai masker Claypack. Exfoliant scrub jangan setiap hari ya, 2 hari atau 3 hari sekali cukup. Instablanc boleh setiap hari, setiap pagi sebelum sunblock biasanya. Jadi supaya kesannya lebih glowing dan lebih bright aja di wajah. Bu Tati, teman saya pakai Trivacid keluar jerawat, banyak solusinya pakai apa ya dok? Nah pastikan dulu dia masalahnya kulitnya berminyak atau kering. Trivacid itu biasanya lebih untuk kulit yang kering. Nah, kalau dia kulitnya berminyak, berarti kombinasi dengan produk oil control. Misalnya dengan dibantu masker Epi Marine Matte kayak gitu. Terus kemudian kalau memang dia ternyata masalahnya flek ya, ini kan berarti Trivacid butuhnya flek, tapi keluar jerawat. Nah, kalau kulitnya berminyak tapi flek, arahnya ke 180, bukan ke Trivacid. Dari Tiffany, dok bagaimana bedakan saat mau sarankan Claypack? Oke, gini, kalau saya biasanya tanyakan dulu, dia lebih masalah minyaknya yang banyak atau yang berjerawat yang banyak gitu. Nah, biasanya kalau dia lebih dominan minyak, jerawatnya beruntus-beruntus, masih bisa pakai Marine Matte. Tapi kalau dia ada jerawat meradang plus minyaknya banyak, saya sarankan Claypack 2 kali, terus Marine Matte-nya sekali, seminggu gitu. Jadi kombinasinya seperti itu. Tapi kalau dia nggak terlalu berminyak dok, cuma jerawatan aja, Claypack aja cukup. Oke, ini udah ya, udah saya stop ya, soalnya udah overtime banget. Oke, dari Luciana, kalau saya baru mulai Nu Skin member, biasa pakai klinik dokter kulit ternama. Tapi bulanan dengan Nu Skin sejak lama. Sekarang mau habiskan serum dan krim klinik dokter kulit ternama itu, baru lanjut perawatan harian dengan Nu Skin. Bisakah? Kalau mau mulai dengan Nu Skin, apa yang harus dilakukan? Usia 51 tahun. Oke, wajah baik-baik saya, sedikit flek kecil kiri kanan. Oke, kalau misal mau bertahap ya, kalau saya sih biasanya mulai dulu dari produk yang habis apa dulu gitu. Atau kalau misal habisnya barengan, biasanya saya kasih enhancer dulu. Jadi enhancer sekitar 2-3 hari, kita netralkan dulu. Ada juga sih yang sampai 2 minggu, tapi biasanya ada orang yang nggak tahan. Dong saya kok nggak pakai apa-apa, cuma enhancer aja 2 minggu. Itu kadang orang juga nggak merasa kurang nyaman ya, karena tidak ada nutrisi yang lebih spesifik gitu.
Tapi kalau ini saya kembalikan lagi ya, mau pakai kalau habis semuanya ya udah langsung bisa pakai enhancer, kemudian dilanjut dengan skincare rutin dari Nu Skin. Tapi kalau misal habisnya bergantian, biasanya malamnya habis ya udah rangkaian malam coba ganti dari Nu Skin gitu. Tapi tetap awali dengan penggunaan enhancer terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada pertanyaan di wajah saya ada dekat hidung pas di bawah mata ada beruntusan kecil-kecil. Rutin pakai Galva, perawatan selanjutnya apa ya biar itu hilang? Beruntusannya apa? Lebih ke arah keratosis kah? Kalau keratosis beruntusan kecil-kecil yang coklat-coklat atau agak warna coklat muda, coklat tua itu biasanya karena paparan sinar matahari. Jadi perawatan yang rutin harus dilakukan wajib pakai sunblock gitu. Terus kemudian Galva tetap dirutinkan kalau memang ada budget lebih, mulai tambahkan gadget-gadget yang lainnya, Lumispa dan Boost yang pasti akan membantu untuk meratakan tekstur kulit juga ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kulit beruntusan dan jerawatan, bolehkah melakukan eksfoliasi, Dok? Kalau jerawatnya meradang besar-besar tidak disarankan, tapi kalau beruntusan masih beruntusan aja nggak apa-apa. Tapi kalau jerawatnya meradang nggak banyak, sedikit aja boleh, masih nggak apa-apa juga gitu. Nah nanti dibantu aja dengan Lumispa yang blemish prone. Jadi untuk membantu mengurangi beruntusannya. Oke, ini ada pertanyaan. Saya tawarkan S-Lock Boost ke beberapa teman, mereka sudah nyaman dan suka sekali ya mungkin ya. Apa kata kunci untuk S-Lock Boost? Oh, saya sudah nyaman dengan SK2, sorry. Kata kuncinya seperti yang tadi di-sharingkan sama teman-teman, kata kuncinya dia itu membantu untuk mengenyalkan, mengencangkan kulit, cerah, kemudian juga mengecilkan pori-pori dan mengembalikan kulit kita itu bounce, jadi kayak plumping, kayak mentul-mentul kayak pantatnya bayi, kemudian juga bisa membantu mencerahkan. Seperti itu. Dan jangan lupa kita pakai harusnya microcurrent gitu. Jadi kata kuncinya itu yang harus dipelajari sehingga itu yang bisa menjual Boost. Dan jangan lupa kembali ke testimoni pribadi. Jadi kalau Bu Chandra Puspita belum punya Boost, wajib punya dan wajib buat before after-nya. Oke, kemudian polishing bar apa masih bisa dipakai dengan perawatan dokter? Karena sebelum Galva nggak breakout dan respon bagus. Polishing bar di wajah ya. Kalau menurut saya selama cleanser, jadi di sini konsepnya cleanser ya. Kalau cleanser itu produk apapun itu nggak masalah. Jadi karena cleanser kan tidak digunakan bersamaan dengan toner, serum, krim, atau sunblock ya. Jadi digunakan terpisah. Jadi cleanser apapun juga tidak masalah. Oke, jadi saya rasa, maaf ya overtime 16 menit. Semoga apa yang saya sharingkan, saya membantu untuk memberikan tips-tips untuk teman-teman, sehingga teman-teman bisa closing banyak, teman-teman bisa mengajak teman-teman untuk happy juga dengan menggunakan produk Nu Skin. Jadi nggak boleh ragu-ragu lagi, pede aja karena kitanya pakai produk dan happy to share. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan see you in the next training. Bye-bye.